Menurut data terbaru SKI, Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023, Indonesia merupakan peringkat kelima di dunia dengan penderita hipertensi terbanyak. Dengan banyaknya hipertensi di Indonesia, jangan sampai kamu atau bahkan orang di sekelilingmu justru masih awam dengan penyakit yang satu ini. Pastikan untuk menyimak video ini baik untuk yang ingin mencegah hipertensi ataupun yang sudah menderita hipertensi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara terus-menerus. Tekanan darah sendiri itu merupakan kekuatan aliran darah yang mendorong dinding pembuluh darah saat jantung memompa ke seluruh tubuh. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi kalau hasil pengukuran tekanan darahnya di angka 140/90 mm air raksa atau lebih, dan terjadi berulang kali di waktu yang berbeda. Bukan hanya sekali pengukuran atau diulang-ulang pada waktu yang sama dan berdekatan. Hipertensi juga sering disebut sebagai silent killer karena memang banyak penderitanya yang tidak merasakan gejala apapun, tapi bisa menimbulkan komplikasi serius jika tidak dikontrol. Nah, bagaimana hipertensi itu bisa terjadi? Hipertensi terjadi ketika pembuluh darah menyempit atau kehilangan elastisitasnya, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Akibatnya, tekanan di dalam pembuluh darah akan menjadi meningkat. Selain itu, hipertensi juga bisa terjadi karena volume darah dalam tubuh meningkat, kerja jantung terlalu berat dalam waktu yang lama, dan gangguan keseimbangan hormon yang mengatur tekanan darah. Nah, jika kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, tekanan darah akan tetap tinggi dan menyebabkan hipertensi kronis. Kemudian, faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi? Penyebab hipertensi sebenarnya bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah faktor yang tidak bisa diubah, di mana faktor ini tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, usia, di mana risiko hipertensi itu meningkat seiring bertambahnya usia. Riwayat keluarga, terutama jika orang tua atau saudara memiliki riwayat hipertensi juga. Jenis kelamin, di mana pria juga cenderung lebih beresiko di usia muda, sedangkan wanita meningkat setelah mengalami menopause. Dan yang kedua yaitu adalah faktor-faktor pemicu yang bisa diubah. Biasanya faktor ini akan berkaitan dengan gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari, seperti mengkonsumsi garam secara berlebihan, pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat, kurang aktivitas fisik, merokok dan mengkonsumsi alkohol, stres berkepanjangan, kelebihan berat badan atau obesitas, serta kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan ini jika dilakukan secara terus-menerus maka dapat meningkatkan tekanan darah secara perlahan tanpa bisa disadari. Nah, kemudian apakah hipertensi itu bisa sembuh? Pertanyaan ini sering kali muncul dan jawabannya adalah hipertensi umumnya kita sebut bukan dengan kata sembuh, melainkan dengan kata terkontrol. Maksudnya tekanan darahnya bisa terkontrol tetap di angka normal, yaitu di bawah 140/90 mm air raksa. Nah, hipertensi itu bisa saja terkontrol dengan obat-obatan. Obat-obat antihipertensi contohnya, atau bahkan juga bisa terkontrol tanpa obat. Nah, istilah ini yang biasanya bagi pasien didefinisikan sebagai kata sembuh. Tentu saja bisa terkontrol tanpa obat, tapi memang butuh usaha yang ekstra. Meskipun demikian, dengan penanganan yang tepat, penderita hipertensi itu bisa hidup normal dan terhindar dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan gangguan penglihatan. Nah, sedangkan cara untuk mengontrol hipertensi bisa seperti mengatur pola makan yang sehat, tentu dengan rendah garam dan rendah lemak, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, mengelola stres dengan baik, berhenti merokok dan menghindari alkohol, serta minum obat sesuai anjuran tenaga kesehatan jika diperlukan. Jika tekanan darah terkontrol dengan baik, maka resiko komplikasi bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi kesimpulannya, hipertensi bukanlah penyakit yang bisa dianggap sepele. Walaupun sering tidak bergejala, dampaknya bisa sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, rutin memeriksa tekanan darah, menerapkan gaya hidup sehat, dan patuh terhadap pengobatan adalah kunci utama untuk hidup sehat meskipun memiliki hipertensi. Berbicara mengenai obat hipertensi, kita tahu bahwa obat hipertensi itu banyak golongannya dan jenisnya pun tidak sedikit. Bisa saja antara pasien hipertensi yang satu dan yang lainnya mendapatkan pengobatan yang berbeda. Apa saja sih obat tekanan darah tinggi itu? Kita bahas di video selanjutnya.